Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas satu persoalan terkait Pak Alawi. Kali ini saya akan mengupas beberapa hal, yaitu terkait sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian konflik Ba'alawi dengan Al-Irsyad, serta pernyataan dalam majalah Al-Lisan, majalah milik Persis pada tahun 1936 yang memuat konflik antara kaum Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terkena doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Dalam pembahasan kali ini saya akan membaca satu kitab. Kitab ini atau buku ini bernama Tarikh Dakwatul Irsyad fi Indonesia, yang dikarang oleh seorang pemikir dari Indonesia bernama Sholah Abdul Qadir Al-Bakri. Buku atau kitab ini tebalnya ada 148. Saya akan membahas di halaman 7 dari buku ini, kemudian loncat ke halaman 12, 13, 14, dan 15. Nah, setelah itu akan saya bahas terkait masalah konflik dari orang-orang Ba'alawi dengan orang-orang Al-Irsyad yang terjadi di tahun 1936 yang dimuat oleh majalah Al-Lisan Persis. Saya tidak akan membaca beserta teks Arabnya karena pembahasan kali ini amat sangat panjang. Kalau saya baca teks Arabnya ini tidak akan mencukupi waktunya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini tidak keluar dari apa yang tertulis dalam kitab Dakwatul Irsyad fi Indonesia. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung masuk di halaman 7 dari Dakwatul Irsyad fi Indonesia. Di halaman 7 ini termuat sebuah bab, yaitu Dukhulul Islam fi Indonesia, atau masuknya agama Islam ke negara Indonesia. Tanggal pasti masuknya Islam ke Indonesia dan pulau-pulau di sekitarnya ini tidak diketahui secara pasti. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang aspek sejarah timur sejauh ini. Kemungkinan besar awal masuknya dan penyebaran Islam di sana terjadi pada akhir abad pertama Hijriah melalui para pedagang Arab yang datang dari Jazirah Arab bagian selatan. Profesor Arnold menyatakan dalam bukunya yang berjudul The Pressing of Islam ini bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Arab ke Asia Tenggara pada abad-abad pertama kalender Hijriah dan datang kepada Samsuddin Ubaidillah Muhammad bin Thalib di Damaskus, yang dikenal sebagai Syekh Ar-Rabwa, yang meninggal pada tahun 727 Hijriah. Islam mencapai kepulauan Indonesia pada tahun 30 Hijriah. Jadi menurut buku yang ditulis oleh Profesor Arnold, ini Islam masuk ke tanah Indonesia ini pada tahun 30 Hijriah. Jadi
ketika ada klaim bahwa yang menyebarkan agama Islam itu klan Ba'alawi, ini dibantah oleh buku milik Profesor Arnold. Kemudian masih di halaman 7 kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia. Turis Irak Anis Bahri mengatakan dalam memorinya tentang penyebaran Islam bahwa pangeran pertama kekaisaran Pajajaran masuk Islam itu adalah kerajaan Islam yang didirikan di Demak dengan dukungan para ulama Syafi'i. Cerita-cerita mengatakan bahwa mereka yang mengambil alih kekuasaan di Demak adalah orang-orang yang menghancurkan berhala dan melemparkannya ke laut. Kerajaan Demak bangkit dari kejayaannya dari tahun 1478 Masehi hingga tahun 1546 Masehi. Kota ini merupakan pusat kesultanan Islam di Jawa. Mungkin penyebaran mazhab Syafi'i di Indonesia dan penyebarannya ke dalam Islam menandai dimulainya era baru dalam Islam. Nah, ini dalam kitab atau Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia. Ini jelas bahwa ajaran Islam ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 30 Hijriah. Dan kerajaan pertama yang masuk Islam yaitu kerajaan Salanjut. Masih di halaman 7. Sejarah mencatat bahwa orang pertama yang datang ke Indonesia adalah para pedagang dari Hadramaut. Berikut ini adalah beberapa alasan yang membuat Islam menyebar begitu cepat di Indonesia dan pulau-pulau tetangga. Pertama, alasannya adalah kesederhanaan agama tanpa kerumitan bagi mereka yang ingin memeluknya. Kemudian yang kedua, kemurnian hati orang Indonesia dan kesiapan bawaan mereka untuk memeluknya. Yang ketiga, alasan Islam sempat menyebar di Indonesia karena pernikahan pria Arab dengan wanita Indonesia. Kemudian yang keempat, integrasi orang Arab ke Indonesia dan perlakuan mereka terhadap mereka sebagai saudara dan saudari. Saya lanjut ke halaman 12. Masih kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia. Saya loncat ke halaman 12. Di halaman 12 ini penjelasan tentang awal berdirinya organisasi Al-Irsyad. Jadi pecahan dari Robitoh Alawiyah. Di sini langsung saya masuk di pembahasannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeras agar cahayanya tetap sempurna meskipun para fanatik dan pembenci membencinya. Ya, Allah menghendaki kebatilan dikalahkan dan kebenaran tumbuh subur dan bersinar di langit Indonesia. Sebuah konsep agama baru muncul berdasarkan kitab Allah dan sunnah yang toleran. Para lelaki mulia muncul menginginkan kebaikan bagi Islam dan kaum muslim. Kami menasihati Syekh Surkati agar tidak meninggalkan negara ini dan tetap tinggal di Indonesia untuk berjihad di jalan Allah, menebar ilmu dan pemahaman, memurnikan jiwa dan mencerahkan pikiran, memperdalam akar keimanan di hati kaum muslimin, menghancurkan benteng-benteng bid'ah dan tahayul, serta menghancurkan kepala orang-orang yang mengeksploitasi agama dengan menjual berbagai jimat. Nah, di sini. Jadi dalam halaman 12 kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia ini memuat awal berdirinya organisasi Al-Irsyad. Nah, pada saat itu terjadilah konflik antara Syekh Surkati. Syekh Surkati ini konflik dengan orang-orang Ba'alawi.
Syekh Surkati banyak menentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh klan Ba'alawi. Di antara yang ditentang oleh Syekh Surkati adalah bahwa lelaki dari klan Ba'alawi ini bebas menikahi wanita pribumi, tetapi pribumi tidak boleh menikahi wanita dari klan Ba'alawi. Nah ini keserakahan Ba'alawi ini ditentang oleh Syekh Surkati pada waktu itu. Kemudian Syekh Surkati sangat menentang keras atas adanya sekte-sekte tertentu. Artinya bahwa sekte A ini lebih mulia dari sekte B. Nah, pada saat itu Ba'alawi itu memakai gelar Sayyid. Syekh Surkati menentang. Bahkan Syekh Surkati menentang ketika pribumi harus mencium tangannya Ba'alawi. Bahkan yang paling naas dan Syekh Surkati marah itu orang tua ini harus mencium tangannya klan Ba'alawi walaupun masih bayi. Bayangkan. Sebenarnya Ba'alawi ini sudah rusuh dari dulu. Sudah rusuh. Bahkan acaranya sudah ditentang dari dulu. Buktinya Syekh Surkati ini melawan ajaran-ajaran Ba'alawi yang cenderung menyimpang dan tahayul. Jadi tidak hanya sekarang kemunculan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani saja, sudah dari dulu. Saya lanjut. Syekh Surkati menerima nasihat dari orang-orang mulia tersebut dan berubah pikiran tentang perjalanan dan menguatkan tekadnya untuk tetap tinggal di Indonesia. Sekelompok orang terkemuka berkumpul, yaitu Syekh Umar Mangkus, Syekh Said Salim Mis'abi, dan Syekh Saleh Ubaid bin Abdad. Ketiga orang ini merupakan inti dari kebangkitan bebas. Orang-orang mulia ini banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh terkemuka di antara tokoh-tokoh suku yang kaya dan berpengaruh. Mereka mengumpulkan sejumlah besar uang untuk mendukung gerakan bebas dan konsensus dicapai untuk mendirikan Asosiasi Arab Islam. Syekh Ubaid mengusulkan untuk menamai asosiasi itu dengan nama Asosiasi Bimbingan Islam. Sekolah yang didirikan Syekh Surkati untuk keuntungan pribadinya dimasukkan ke dalam Asosiasi Bimbingan Islam. Manajemen asosiasi tersebut terdiri dari nama-nama berikut. Jadi dulu setelah Syekh Surkati ini konflik dengan klan Ba'alawi karena banyak menentang ajaran-ajaran dari orang-orang Ba'alawi. Ini Syekh Surkati punya niatan untuk pulang ke negeri asalnya, tetapi dicegah oleh 3 orang, yaitu Syekh Umar Mangkus, Syekh Said Salim Mis'abi, dan Syekh Saleh Ubaid bin Abdad. Dan pada akhirnya Syekh Surkati tidak jadi pulang ke negeri asalnya. Dan dari sinilah berdiri organisasi yang disebut Al-Irsyad. Al-Irsyad ini berdiri di bawah naungan Syekh Salim bin Awad Balwail sebagai ketua, kemudian Syekh Muhammad Ubaid Abud sebagai sekretaris, kemudian Syekh Said bin Salim Mis'abi sebagai bendahara, kemudian Syekh Saleh Ubaid bin Abdad sebagai penasehat. Di antara profesor paling terkemuka yang pertama kali mengajar di sekolah Al-Irsyad dan menghasilkan hasil yang luar biasa adalah ulama Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati Al-Ansori As-Sudani. Jadi Syekh As-Surkati ini berasal dari Sudan. Kemudian ulama Profesor Ahmad Al-Aqib Al-Ansori dan ulama dan ahli hukum Syekh Muhammad Ubaid Abud Al-Hadrami. Kemudian saya masuk pada halaman 14. Para siswa berbondong-bondong datang ke sekolah dari setiap sudut negeri yang menyebabkan kegemparan besar di antara keluarga Ba'alawi dan para pendukungnya yang merupakan kaum reaksioner dan konservatif dari tradisi yang sudah ketinggalan zaman. Ketika ruang kelas sekolah menjadi penuh, sekolah pindah ke Jalan Manfred, salah satu jalan terbesar di ibu kota. Studi berjalan dengan baik dan membuat langkah maju yang besar, tidak hanya dalam hal jumlah siswa dan peningkatan hasil yang baik, tetapi juga dalam pendalaman kurikulum, terutama dalam bahasa Arab dan studi agama.
Rintangan demi rintangan datang dari keluarga Ba'alawi dan para pengikutnya, dan rumor serta kebohongan pun menyebar. Sang pelopor kebangkitan bebas itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan tak berdasar. Namun Syekh Surkati tidak tinggal diam. Ia menanggapi para pemfitnah itu dengan pernyataan sebagai berikut. Jadi awal berdirinya sekolah Al-Irsyad itu langsung membuahkan hasil yang maksimal. Sekolahan itu langsung dipadati oleh para siswa, banjir siswa. Ini menimbulkan kesembunyian. Klan Ba'alawi ini iri, dengki, karena Al-Irsyad maju dengan pesat. Sehingga Syekh Surkati yang pada saat itu sebagai pengajar di sana, ini dituduh dengan fitnah-fitnah yang keji oleh para Ba'alawi dan pendukungnya. Ingat, ini sejarah loh, jangan mengingkari bahwa Ba'alawi memang suka rusuh dari dulu. Buktinya lembaga Islam Al-Irsyad yang maju pesat saja, klan Ba'alawi ini cemburu dan mengadu domba, bahkan memfitnah Syekh Surkati sebagai pengajar di sana. Tetapi Syekh Surkati melawan, artinya tidak tinggal diam dengan fitnahan-fitnahan keji yang dituduhkan oleh klan Ba'alawi dan pengikut-pengikutnya. Sebagian pendusta telah menyebarkan kabar burung bahwa penghuni rumah itu telah punah dan tidak ada seorang pun yang tersisa sampai hari ini. Namun Syekh As-Shadiq berkata, "Aku mengingkari pernyataan ini dan aku mengingkari semuanya. Jika kamu berjabat tangan dengan seseorang, maka aku mengingkari pernyataan ini dan aku mengingkari orang-orang yang mengaitkannya denganku dan laknat Allah atas orang-orang pendusta." Pertama, Syekh Surkati difitnah oleh klan Ba'alawi. Dengan Ba'alawi ini mengisukan bahwa sekolah Al-Irsyad itu sekarang sudah kosong, murid-muridnya pada bubar, padahal pada kenyataannya Al-Irsyad itu padat siswa. Nah, ini fitnah keji dari Ba'alawi. Suka mengadu domba dan suka membuat kisruh. Kemudian fitnah yang kedua yang dilontarkan oleh Ba'alawi beserta pengikutnya kepada Syekh Surkati, yaitu ada lagi pembohong yang menyebarkan rumor bahwa saya berkata jangan berjabat tangan dengan orang Alawi kecuali dengan sandal. Saya akan menyatakan secara terbuka siapa saja yang mengaitkan hal ini dengan saya, dan semoga laknat Allah atas semua pembohong. Yang kedua, Syekh Surkati difitnah oleh Ba'alawi. Katanya Syekh Surkati mengatakan kalau mau berjabat tangan dengan orang-orang Ba'alawi, maka jabat tangan saja pakai sandal. Ini sebuah tuduhan keji. Padahal Syekh Surkati tidak pernah mengatakan semacam itu. Syekh Surkati hanya ingin mensetarakan status. Artinya, baik Ba'alawi dan pribumi, ini tidak ada jarak. Ini tidak ada mana yang lebih istimewa dan mana yang rendah. Tetapi pada saat itu Ba'alawi minta disanjung. Bahkan Ba'alawi mengharuskan pribumi untuk mencium tangannya. Walaupun orang tua dari pribumi dan Ba'alawi yang masih bayi, ini harus pribumi mencium tangan Ba'alawi yang masih bayi. Nah, inilah ajaran yang ditentang oleh Syekh Surkati. Kemudian fitnah yang ketiga yang dilontarkan oleh Ba'alawi kepada Syekh Surkati adalah ada lagi pembohong yang menyebarkan rumor bahwa saya berkata Sayyid Ahmad bin Isa, kakek dari keluarga Ba'alawi, berasal dari Persia. Saya mengingkari pernyataan ini dan secara terbuka menyatakan siapa saja yang mengaitkannya dengan saya sebagai pembohong, semoga laknat Allah atas semua pembohong. Fitnah yang keempat yang dilontarkan Ba'alawi kepada Syekh Surkati, yaitu seorang pembohong lain menyebarkan rumor bahwa saya berbicara di beberapa sesi asosiasi Al-Irsyad dan memperingatkan direkturnya agar tidak mengizinkan orang Alawi manapun bergabung dengan administrasinya. Saya mencela klaim ini dan menyebut semua orang yang mengaitkannya dengan saya sebagai pembohong. Semoga kutukan Tuhan menimpa para pembohong. Kelima, fitnah keji yang dilontarkan oleh Ba'alawi kepada Syekh Surkati, yaitu seorang pembohong lain menyebarkan rumor bahwa saya menulis sebuah buku yang menyerang garis keturunan Alawi dan menyerukan perlawanan terhadap mereka.
Saya mencela klaim ini dan menyebut semua orang yang mengaitkannya dengan saya sebagai pembohong. Semoga kutukan Tuhan menimpa para pembohong. Masuk di halaman ke-15 Kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia. Halaman 15, saya lanjutkan. Keenam, fitnah keji yang dilontarkan Balawi kepada Syekh Surkati, yaitu seorang pendusta lainnya menyebarkan rumor bahwa saya mengatakan bahwa semua leluhur Alawi adalah residivis, tidak bermoral dan sesat. Saya dengan tegas menolak klaim ini dan semua orang yang mengaitkannya dengan saya. Semoga kutukan Tuhan tercurah kepada mereka yang berbohong. Jadi Syekh Surkati itu difitnah oleh Balawi bahwa Syekh Surkati katanya mengatakan kalau Balawi itu residivis, kalau Balawi itu tidak bermoral dan sesat. Padahal Syekh Surkati tidak mengatakannya. Kemudian tuduhan keji yang dilontarkan Balawi kepada Syekh Surkati, yaitu seorang pendusta lainnya menyebarkan rumor bahwa saya mengumpulkan anak-anak di sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, dan melakukan akad nikah di antara mereka. Saya menolak klaim ini dan memalsukan semua orang yang mengaitkannya dengan saya. Semoga kutukan Tuhan tercurah kepada mereka yang berbohong. Nah, di sini jadi jelas bahwa Balawi yang datang dari Sudan ke Indonesia dengan tujuan untuk mengajarkan Islam yang baik dan benar, ini justru mendapat perlawanan dari Balawi. Karena Balawi sudah terlanjur enak dengan ajaran-ajaran bikinannya sendiri. Di antaranya, laki-laki dari Balawi ini bebas menikahi wanita pribumi, tetapi pribumi tidak boleh menikahi wanita Balawi. Yang kedua, bahwa pribumi wajib mencium tangan Balawi, sementara Balawi dengan seenaknya memperlakukan pribumi. Bahkan orang tua dari pribumi pun wajib mencium tangan Balawi walaupun masih bayi. Nah, inilah ajaran yang ditolak oleh Syekh Surkati, dan siapapun yang waras akan menolak ajaran semacam ini. Karena Rasulullah pernah bersabda, manusia baik dari manapun ini derajatnya sama, yang membedakan adalah amalnya. Dan itu pun selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Surkati. Syekh Surkati ini berpedoman pada hadis Rasul bahwa manusia punya derajat yang sama, tidak ada yang istimewa, dan yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya. Nah, ini ajaran Islam yang adil. Tidak seperti ajaran Balawi yang semena-mena, yang maunya klannya dimuliakan dan menginjak yang lain. Aku menulis dan menerbitkan ini untuk bukan karena takut akan kemarahan siapapun, juga bukan karena keserakahan terhadap apa yang dimiliki siapapun, melainkan untuk memperjelas kenyataan menanggapi sebagian saudara dan membantah barang siapa yang berdagang dengan dagangan yang dusta dan para pengguna ilusi. Ini tulisan dari awal sampai ke-7 yang saya baca, ini murni tulisan dari Syekh Ahmad Surkati yang menolak atas tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh Balawi bersama pendukungnya. Kemudian saya akan membuka fakta. Fakta ini tertulis di kitab di majalah Al-Lisan tahun 1936. Konflik antara kalangan Balawi dengan tokoh-tokoh Islam modernis pada masa sebelum kemerdekaan sudah biasa terjadi. Hanya saja konflik waktu itu bukan pada penggugatan pada nasab, tapi lebih ke tingkah laku yang tak sesuai dengan nilai Islam yang mengajarkan diantaranya nilai kesetaraan. Di antara konflik-konflik yang terekam dalam lembaran sejarah adalah yang diberitakan oleh majalah terbitan Persis Al-Lisan pada edisi nomor 8 25 Juli 1936 Masehi atau 6 Jumadil Awal 1355 Hijriah, dimuat suatu tajuk yang berjudul Fitnah Al-Irsyad dan Balawi. Melalui berita ini didapatkan informasi bahwa pada bulan Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah di Betawi diterbitkan kitab kecil yang berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam yang dianggit oleh Sulaiman Naji dan diterbitkan oleh An-Nadil Islami.
Sebagai informasi, berdasarkan buku Al-Irsyad mengisi sejarah bangsa 1996 karya Haji Husain Bajuri, disebutkan bahwa Sulaiman Naji, nama lengkapnya Umar bin Sulaiman Naji, merupakan anak didik Syekh Surkati. Jadi Umar bin Sulaiman Naji ini murid dari Syekh Surkati. Beliau termasuk murid yang lulus angkatan pertama. Kita kembali membahas berita yang termuat di majalah Al-Lisan menanggapi tulisan Sulaiman Naji, kalangan Ba'alawi di Pekalongan, menulis selebaran pada bulan Juni 1936 yang berjudul Umar Membikin Onar. Dari judulnya saja sudah menggambarkan bantahan pedas terkait karya Sulaiman Naji yang berjudul Titel Kemuliaan dalam Islam. Majalah Al-Lisan menggambarkan betapa kasar diksi yang dipakai dalam selebaran itu, sampai ada kata-kata onar Sulaiman Najis sebagai padanan dari nama lengkap tokoh Al-Irsyad itu, yaitu Umar bin Sulaiman Naji. Selebaran itu diterbitkan kalangan Ba'alawi Pekalongan dengan nama Pemadam Fitnah. Menariknya, dengan berusaha seobjektif mungkin, redaksi majalah Al-Lisan menganalisis dua karya yang lahir dari dua pihak yang berseberangan ini. Di antara pertanyaan kritis yang diajukan, pertama, apa sebab Tuan Sulaiman Naji mengarang kitab itu? Kemudian yang kedua, apa sebab Komite Pemadam Fitnah memadamkan fitnah dengan api? Dilihat dari sejarah berdirinya Al-Irsyad hingga lahir karya Sulaiman Naji itu, dijelaskan bahwa yang menyebabkan Tuan Sulaiman Naji mengarang kitab kecil itu karena kaum Ba'alawi memakai titel Sayyid, yang dengan sebab itu banyak menimbulkan fakta-fakta yang tidak mengenakkan di lapangan. Fakta-fakta itu misalnya, kalangan Ba'alawi merasa lebih mulia dari semua manusia, walau orang lain lebih bertakwa, dan mereka Ba'alawi lebih mulia walaupun ahli maksiat. Nah ini, jadi Ba'alawi di tahun 1936 pun ya sudah sama. Artinya memang gemar mengglorifikasi, merasa kliennya paling unggul, gila kehormatan dan kedudukan. Selain itu ada fenomena mencium tangan Sayyid, dan itu dilakukan oleh orang sudah tua yang bukan Sayyid kepada anak kecil yang Sayyid. Nah ini, majalah Al-Lisan memuat bahwa Ba'alawi ini mengharuskan pribumi mencium tangan klan mereka, walaupun pribumi tua dan Ba'alawi bayi. Di samping itu ada fakta lain bahwa kalangan Ba'alawi bisa menikah dengan siapa saja yang disukainya, sementara non-Ba'alawi tidak boleh menikah dengan perempuan dari Ba'alawi. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh di lapangan yang menurut penjelasan majalah Al-Lisan yang timbul dan jadi lantaran bermegah-megah dengan bangsa dan pangkat bikinan sendiri. Jadi Ba'alawi suka membuat hukum-hukum sendiri yang intinya menguntungkan klannya. Itu kata majalah Al-Lisan yang terbit tahun 1936. Lebih lanjut dijelaskan, Tuan Umar Naji membuat kitab itu ialah supaya orang ramai tahu dan sadar bahwa titel warisan itu semua omong kosong. Manusia tidak ada beda antara satu dengan lain, melainkan dengan takwa. Jika ide dan pemikiran Tuan Sulaiman Naji tersiar di kalangan masyarakat, maka itu akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada kalangan Ba'alawi yang sudah dihormati sedemikian rupa oleh masyarakat. Dalam konteks inilah lahir selebaran buku dari Komite Pemadam Fitnah dari kalangan Ba'alawi Pekalongan untuk mencegah supaya mereka tidak mengalami kerugian. Tuan A. Hasan dengan menggunakan inisial MS pada berita Al-Lisan ini memberikan catatan menarik. Kata beliau, pada pandangan saya bahwa kaum Ba'alawi bermegah-megah diri dengan titel dan turunan itu satu fitnah yang besar dalam Islam. Dari dulu, majalah Al-Lisan sudah menyatakan bahwa Ba'alawi suka bermegah-megah diri dan menyalahgunakan titel dan nasabnya. Lebih lanjut, beliau menerangkan kitab yang diterbitkan oleh An-Nadil Islami itu mau menghilangkan itu fitnah. Jadi boleh kita namakan kitab itu Pemadam Fitnah. Jadi kitab yang dibuat oleh Umar Naji ini untuk menentang ajaran-ajaran Ba'alawi yang menyimpang dari ajaran Islam. Sedangkan untuk selebaran yang ditulis Komite Pemadam Fitnah dari kalangan Ba'alawi Pekalongan,
Tuan A. Hasan berkomentar, selebaran dari Pekalongan itu nyata hendak menghalangi orang yang memadamkan fitnah, boleh dinamakan selebaran fitnah. Selain itu, A. Hasan menandaskan tiap-tiap orang Islam perlu baca kitab kecil yang harga 10 sen itu, supaya tahu sendiri siapa yang membuat fitnah dan siapa yang memadamkannya. Selesai nukilan. Jadi yang baru saja saya baca, itu nukilan resmi dari majalah Alisan terbitan 1936. Dari nukilan berita majalah Alisan tahun 1936 ini, ada beberapa poin menarik yang bisa disimpulkan. Pada waktu itu, ketika ada konflik antara umat Islam, semangat literasi dan spirit ilmiah itu yang dihidupkan. Karya dibalas dengan karya, buku dilawan dengan buku, bahkan bila perlu diadakan perdebatan ilmiah. Bukan main hakim sendiri dengan melakukan persekusi. Secara umum, memang yang menimbulkan konflik kala itu adalah bukan terutama menyinggung nasab Ba'alawinya, tapi perilaku yang menyalahi syariat yang diagung-agungkan. Superioritas nasab yang diunggulkan walau menjadi pelaku maksiat tetap merasa lebih utama. Sebagai contoh yang sering digaungkan, meski karya dibalas dengan karya, terlihat betapa kasarnya diksi yang dipakai oleh Komite Pembela Fitnah terhadap Sulaiman Naji. Umar diganti Onar dan Naji diganti Najis. Meski secara khusus nasab Ba'alawi tidak menjadi pembahasan utama kala itu, tapi dari beberapa diksi majalah Alisan dalam berita tersebut mengisyaratkan ketidakpercayaan pada nasab Ba'alawi yang tersambung ke Nabi Muhammad. Majalah Alisan Persis tahun 1936 sudah tidak percaya secara tidak langsung sudah tidak percaya bahwa Ba'alawi nasabnya tersambung ke Rasulullah. Sebagai contoh ungkapan Tuan Umar Naji membuat kitab itu ialah supaya orang ramai tahu dan sadar bahwa titel warisan itu semua omong kosong. Manusia tidak ada beda antara satu dengan lain, melainkan dengan takwa. Titel warisan Sayyid itu disebut omong kosong. Bahkan lebih tegas, A. Hasan menyatakan pada pandangan saya bahwa kaum Ba'alawi bermegah-megah diri dengan titel dan turunan itu. Satu fitnah yang besar dalam Islam. Jadi gelar itu justru disebut fitnah yang besar yang menunjukkan ada indikasi ketidakpercayaan pada nasab mereka. Nah, ini sebagai bukti. Majalah Al-Lisan terbitan Persis tahun 1936. Umar Naji ini membantah ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Ba'alawi yang banyak menyimpang. Ini suatu bukti bahwa memang Ba'alawi punya ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan majalah Lisan di tahun tersebut juga secara tidak langsung sudah tidak percaya bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, dari majalah Lisan terbitan 1936 dan juga kitab tarikh Dakwatul Irsyad fi Indonesia yang tadi saya baca, ini ada klaim-klaim yang dibantah dari kedua pandangan ini. Pertama, kitab yang tadi saya baca membantah bahwa Islam tersebar di Indonesia bukan dari klan Ba'alawi. Itu satu. Kemudian majalah Lisan pun membantah bahwa anjuran pribumi harus mencium tangan Ba'alawi walaupun tua dan Ba'alawi bayi ini harus dicium. Kemudian Ba'alawi ini boleh bebas menikahi wanita pribumi, tetapi pribumi tidak boleh menikahi wanita Ba'alawi. Lah ini seenaknya sendiri. Jadi dari ajaran-ajaran Ba'alawi yang begitu menyimpang, masihkah Muhyiddin tetap ngotot bahwa Ba'alawi sebagai turunan Rasul, bahwa ajaran Ba'alawi adalah ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah? Untuk saya, tentu saya tidak percaya. Maka saya berharap untuk seluruh penonton video saya, semoga yang kemarin-kemarin masih menjadi Muhyiddin lambat laun akan menjadi sadar dan akan memakai akal warasnya. Dan marilah kita bersama-sama menjadi pribumi yang cerdas, pribumi yang tidak mudah dibodohi oleh imigran Yaman. Saya tutup video ini, semoga ada satu manfaat yang luar biasa untuk para penontonnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.